lanjutkan ya. Jadi ini nanti saya akan tambahkan sedikit materi yang kurang ya dari situ, konduktor ya. Nah, materi konduktor memang belum saya tambahkan di video, akan kita tunjukkan nanti setelah ini. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk kuliah pagi hari ini. Mungkin materinya nanti saya tambahin sedikit, kemudian nanti dilanjutkan dengan apa namanya, summary ya, summary week 1 dan week 2. Jadi langsung kombinasi summary-nya. Nah, dari kuliah atau dari video yang terakhir itu kelihatannya kita sudah sampai di sini ya. Jadi yang sebelumnya itu kira-kira kelihatannya kalau tidak salah sampai di sini ya. Di video saya tunjukkan bahwasanya ini adalah sebuah medan listrik dari sebuah bola bermuatan ya. Jadi ini bola pejal bermuatan, bukan konduktor. Sekali lagi, ini bukan konduktor, ini adalah bola yang bermuatan. Jadi misalkan saja ini adalah sebuah bola positif yang bermuatan, kemudian kita ditanya berapakah medan listrik di dalam dan di luar bola. Di dalam dan di luar bola. Nah, dari perhitungan sebelumnya itu kita dapatkan bahwasanya medan listrik di dalam bola itu memenuhi persamaan semacam ini. E sama dengan K Q per A pangkat 3 kalikan R ya. R itu adalah jaraknya, jarak dari titik pusat sini ke luar ya, sampai ke A. Ini hanya berlaku untuk di dalam saja. Kemudian untuk di sisi luar bola sudah menggunakan persamaan yang kedua ini, kaki per R kuadrat ya, KQ per R kuadrat. Nah, dari sini kita bisa apa namanya, mendapatkan gambaran bahwasanya kalau saya punya suatu bola yang bermuatan ya, jadi bukan bola konduktif kalau di sini, atau konduktor ya. Kalau konduktor itu adalah suatu material yang apa namanya, ada elektron bebas di situ. Jadi beda ya, tolong dibedakan antara bola bermuatan sama konduktor. Kalau sampai sini tuh masih bola bermuatan. Oke, gitu. Nah, kita sekarang masuk ke konduktor dan konduktansi. Jadi ada beberapa material di awal dulu sudah diberikan yang namanya adalah konduktor, isolator, dan semikonduktor ya. Atau yang konduktor yang sangat apa namanya, sangat konduktif sekali ya. Tapi kita hanya batasi di konduktor sama insulator saja di sini. Insulator seperti bola bermuatan sebelumnya, muatan sisa terjebak sehingga tidak dapat bergerak. Jadi ini insulator itu menjadi seperti benda bermuatan yang statis begitu ya. Jadi muatannya itu tidak bergerak, dia tetap berada di dalam posisinya. Kalau distribusinya seragam ya tetap seragam. Ini kenapa? Karena dari kacamata kelistrikan itu jumlah muatan positif itu sama dengan jumlah muatan negatif, sehingga saling berpasangan begitu. Sehingga tidak ada lagi muatan negatif yang berkeliaran. Ya. Lain halnya dengan konduktor. Konduktor ini muatan positifnya lebih sedikit daripada muatan negatifnya, sehingga muatan negatifnya tadi itu berkeliaran, bisa kemana-mana ya. Yang di dalam kajian selanjutnya ternyata elektron tadi itu ternyata hanya di permukaannya saja. Jadi di dalam konduktor itu tidak ada elektron. Elektron hanya ada di permukaannya saja. Ya. Konduktor memiliki elektron bebas yang tidak terikat oleh atom. Elektron tersebut bebas bergerak di dalam material. Jika muatan sisa ditempatkan pada konduktor muatan akan berkumpul di permukaan konduktor ya. Jadi di sini seperti saya sampaikan tadi, itu muatan negatif tadi hanya ada di permukaannya saja. Sehingga medan listrik di dalam konduktor selalu bernilai 0. Jadi kalau untuk konduktor itu kita bisa bayangkan saya punya shell ya.
shell bola atau cangkang bola, kulit bola, di mana di sisi luarnya itu bermuatan negatif kalau untuk konduktor. Oke ya. Nah, medan listrik tepat di sisi luar konduktor berarah tegak lurus permukaan konduktor dan memiliki magnitudo sigma epsilon 0. Ini sudah dihitung sebelumnya ya, pada persamaan sebelumnya. Nah, jadi apa namanya, magnitudo di sini ini itu bukan merupakan fungsi jarak ya, bukan merupakan fungsi jarak. Jadi tepat di sisi kulit bola itu dia memiliki medan listrik sebesar sigma per epsilon 0. Nah, dari sini yang berpengaruh sebenarnya besarnya sigma ini atau rapat muatan luasan ya, rapat muatan luasan dalam cangkang konduktor itu tadi. Oke, next. Ya, ini coba kita lihat kasusnya seperti ini ya. Jadi andaikan terdapat plat konduktif pada medan listrik luar E. Jadi kalian mesti perhatikan di dalam kalimat soalnya, kalau kita ada kata-kata plat konduktif itu berarti dia konduktor ya. Plat konduktif konduktor. Terletak pada sebuah medan listrik E ya, medan listrik E yang seragam begini. Ya. Jika medan listrik di dalam konduktor tidak bernilai 0, maka elektron bebas dalam konduktor akan terkena gaya listrik. Nah, jadi jika medan listrik di dalam sini itu tidak 0, maka muatan-muatan yang menjadi muatan uji tadi akan terkena gaya. Ya, akan terkena gaya. Ya, mestinya kalau saya punya gaya sesuai hukum Newton mesti ada percepatan di situ. Sehingga akan ada gerakan elektron di sini. Kalau di dalam sini ada apa namanya? Ada elektron bebasnya, maka akan ada gaya, akan ada percepatan ya. Nah, sehingga kondisinya tidak jadi setimbang, menjadi kacau gitu ya. Nah, jadi dari sini dikatakan bahwasanya tidak boleh ada medan listrik di dalam konduktor. Ya, atau dalam kata lain dalam bahasa logika, E di dalam sini itu nilainya adalah 0. Ya. Karena F itu sama dengan E dibagi Q muatan uji. Oke ya, jadi dalam ini tidak ada muatan, tidak bermuatan. Apakah ada atom di situ? Ada, atom plus minusnya ada, tetapi tidak bermuatan. Atau plus dan minusnya itu jumlahnya sama, ya, saling menghilangkan apa namanya muatannya. Jadi apa namanya, hanya di dalam sisi luar saja yang bermuatan. Ini juga berlaku untuk plat konduktif ini ya. Nah, kemudian bab selanjutnya adalah atau subbab selanjutnya adalah muatan berada di kulit konduktor. Jadi tadi sudah ditunjukkan bahwasanya atau sudah dikatakan bahwasanya muatan itu hanya berada di kulit sebuah konduktor saja. Jadi kita lihat pelan-pelan di sini ya. Saya punya sebuah muatan, sebuah benda konduktor ya, sebuah benda konduktor bentuknya bebas semacam ini. Kemudian dibikin Gaussian surface yang ukurannya sama persis dengan benda tadi, bentuknya sama persis dengan benda tadi, tetapi apa namanya, ya hampir samalah pada ukuran yang hampir sama pada sisi kulit dari apa namanya, dari benda konduktor tadi. Pilih permukaan Gaussian di dalam konduktor ya. Ini di dalam konduktor berarti dia ukurannya harus lebih kecil sedikit dari apa kulit konduktor tadi. Tetapi dekat dengan permukaan konduktor ya. Jadi lebih sedikit lebih kecil sedikit ya. Medan listrik di dalamnya sama dengan 0. Medan listrik di dalam Gaussian surface ini sama dengan 0. Jadi tidak ada flux pada permukaan Gaussian tersebut. Karena medan listrik di dalam apa namanya muatan ini sama dengan 0, maka tidak ada fluxnya. Ya, tidak ada flux karena flux itu integral dari besarnya medan dot dA. Kalau besarnya medan sama dengan 0, otomatis fluxnya juga sama dengan 0. Karena permukaan Gaussian bisa sedekat mungkin dengan permukaan konduktor, maka dipastikan tidak terdapat muatan di dalam konduktor, hanya ada di kulitnya saja. Oke ya. Nah, jadi kalau seperti pernyataan Gaussian sebelumnya ya, jadi besarnya flux yang terlingkupi oleh suatu luasan
tertutup dari Gaussian, suatu luasan Gaussian tertutup, itu besarnya hanya merupakan fungsi Q yang ada di dalamnya, dari Q yang dilingkupi itu saja, besarnya Q. Nah, kalau Q-nya tidak ada, otomatis fluxnya tidak ada, medannya juga tidak ada. Gitu ya, jadi hanya terdapat di kulitnya saja. Magnitudo dan arah medan listrik ya. Sekarang dilihat magnitudo dan arah medan listriknya. Dari kacamata Gauss, ini arah medan listrik bisa dilihat di sini. Pilih permukaan Gauss berbentuk silinder. Jadi kita membuat suatu permukaan Gauss yang bentuknya adalah silinder yang menembus salah satu sisi dari permukaan konduktor itu tadi. Misalkan sisi sebelah sini. Medan pada silinder berarah tegak lurus permukaan konduktor. Ya, jelas karena dari video sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwasanya pada sisi dinding silinder ini medan listriknya saling menghilangkan, atau medan listriknya medan listrik dari muatan-muatan di sini ini itu arahnya tegak lurus ya, dengan normal permukaannya, sehingga fluxnya sama dengan 0 ya. Oke ya. Medannya sehingga hanya berada pada di kulit bagian atas dari silinder ini saja. Jika terdapat komponen yang paralel terhadap E, maka muatan akan terkena gaya dan akan mengalami percepatan sepanjang permukaan. Hal ini menunjukkan tidak dalam kondisi setimbang. Ya, jadi kalau di sini diberikan muatan, maka muatan tadi akan memiliki gaya, ya, akan memiliki gaya yang searah dengan E. Oke ya. Kemudian flux net hanya terdapat pada sisi lingkaran dalam silinder dan arahnya keluar. Oke ya, jadi otomatis pada sisi lingkaran ini saja. Ya. Ya, sehingga dengan konsep Gauss kita dapatkan untuk benda konduktor ini sama seperti di video, sama dengan benda yang bermuatan sebelumnya. Ya, bermuatan seragam gitu sebelumnya. Kita bisa mendapatkan bahwasanya besarnya medan listrik dari sebuah benda konduktor itu sama dengan sigma per epsilon 0. Ya, sama seperti sebelumnya ya. Sigma per epsilon 0. Oke ya, kalau kita tanya ke besarnya fluxnya ya berarti medan listrik sigma per epsilon 0 ini dikalikan luasan Gaussian yang ada. Oke, jadi sekali lagi kalau didapatkan benda konduktif ini sama dengan aturan untuk benda bermuatan seragam ya, yang besarnya medan listrik di luar benda itu sama dengan sigma per epsilon 0. Oke, kira-kira semacam itu tambahannya. Oke, kemudian ini adalah contoh visualisasi medan listrik ya, dari sebuah benda konduktif. Ini adalah benda konduktif yang bentuknya cincin. Ini benda konduktif yang bentuknya bar begitu ya. Kemudian menggunakan pasir bukan pasir ya, ini karena ini medan ya. Ini menunjukkan arah besarnya arah medan listrik ya. Jadi di sisi dalam cincin ini, di dalam cincin ini itu tidak menunjukkan arah. Jadi medannya tidak menunjukkan arah ya. Jadi tidak ada medan listrik di sini. Jadi kelihatan seperti titik-titik biasa, tetapi yang di luar ini mengarah keluar tegak lurus dengan permukaan dari cincin. Yang di sini juga tegak lurus dengan permukaan dari plat ini ya, dari plat. Oke ya, jadi bisa dilihat semacam itu. Yang di sebelah kanan ini ada, tetapi kecil karena sebagian besar tertarik ke arah sini, ke arah benda bermuatan yang di sampingnya. Oke, jadi kira-kira visualisasinya semacam ini ya. Ini contoh latihan, ini bisa kalian coba dilihat di slide ya, di slide yang sudah dibagikan, dicoba dikerjakan sendiri. Jadi diminta untuk menentukan besarnya listrik pada area-area tertentu, R kurang dari A kurang
R lebih dari A kurang dari B, R lebih dari B kurang dari C, R lebih besar daripada C. Jadi ini ada tiga, ada tiga area begitu ya, A, B, dan C. Ya, kemudian ada benda yang ada muatan plus 2Q di dalam bola dan ada minus Q di luar cangkang. Dan dicoba dihitung ya, sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Oke. Kemudian ini contoh yang lain juga. Terdapat kulit bola dengan radius 14 cm dan bermuatan total 32 mikrokolom. Terdistribusi merata di permukaannya. Jadi kalau kita punya kulit bola, bisa kita bayangkan ini adalah sebuah benda konduktif ya, benda konduktor begitu. Karena hanya di kulitnya saja. Jadi bola konduktor, radiusnya sekian, bermuatan total 32 mikrokolom di sisi luarnya saja. Tentukan besarnya medan listrik pada jarak 20 cm dari pusat kulit bola. Ya tentu saja permukaan bola tadi bisa kita anggap sebagai satu titik muatan. Ya. Jadi saya bisa menganggap kalau saya punya suatu benda bermuatan dari persamaan flux Gauss tadi, hukum Gauss, kita bisa katakan bola berradius ini tadi ini mirip seperti satu titik muatan. Jadi bisa didapatkan tinggal menuliskan Q saja. Ya, mirip seperti dianggap sebagai satu titik muatan karena di luar sistem benda. Oke ya, jadi kalau saya punya suatu kulit atau apapun itu bisa dianggap sebagai satu titik muatan. Jadi di video yang kedua sudah dijelaskan ya. Jadi kalau saya punya suatu benda bermuatan di sisi luarnya itu besarnya sama dengan kita menganggap benda bermuatan tadi sebagai satu titik muatan. Oke. Ini contoh yang selanjutnya, sebuah filamen lurus bermuatan seragam memiliki panjang 7 meter dan muatan total 2 mikrokolom. Sebuah papan silinder tidak bermuatan memiliki panjang 2 cm dan jejari 10 cm. Melingkari filamen tersebut di pusatnya. Filamen pas pada sumbu silinder ini. Dengan menggunakan pendekatan, tentukan medan listrik di permukaan silinder, kemudian total flux listrik yang menembus silinder. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan medan dulu ya dari situ. Kemudian bisa dihitung fluxnya. Ya kalau medan tentu saja ya dari sigma tadi ya, sigma per epsilon 0. Kemudian besarnya flux adalah E yang didapatkan dikalikan A. Kira-kira semacam itu. Bisa kalian coba latih sendiri. Dan nanti kalau sudah ada asisten akan mendapatkan tambahan solusi soal yang lebih variatif. Oke, ini contoh jawabannya bisa dilihat. Ini juga contoh yang kedua. Jadi tidak saya jelaskan karena sebenarnya simpel sekali penyelesaiannya. Yang penting basic informasi yang ditunjukkan di sini terkait dengan adanya konduktor, material bermuatan seragam, hukum Gauss, dan fluxnya, dan medan listrik bisa didapatkan atau bisa diketahui dengan baik. Oke, ini ada cukup banyak contoh latihan ya, nanti bisa dilihat sendiri, bisa diamati sendiri, bisa dihitung sendiri. Oke, ini adalah akhir dari materi di bab atau di week kedua yang terakhir ya, berkait tentang konduktor.